Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mewawancarai tentang konstitusi dan penegakan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Brisana Osika dengan akhiran NIM 22063. Perkenalkan, nama saya Sylvini Armadani, NIM 22046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Kamsul Mustaqim dengan akhiran NIM 2031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 akan mewawancarai Bapak Joko Susilo sebagai pengampu mata kuliah ilmu hukum bisnis. Di sini saya akan mewawancarai mengenai konstitusi dan penegak hukum. Untuk pertanyaannya, sebagaimana masyarakat yang telah saya temui untuk dilakukan wawancara mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia tumpul ke atas, sedangkan menurut Gustav Radbruch adalah tujuan penegakan hukum itu yaitu adanya kepastian hukum dan keadilan. Lalu bagaimana menurut Bapak terkait hal tersebut? Memang ada fenomena anggapan masyarakat bahwa hukum di Indonesia itu seolah-olah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa itu artinya? Tajam ke bawah itu seandainya yang kena kasus-kasus hukum itu adalah orang-orang bawah, ekonomi kelas bawah, itu seolah-olah cepat penanganannya. Tapi kalau yang terlibat kasus-kasus hukum itu adalah orang-orang yang berada, dalam hal ini misalnya orang kaya, maka biasanya proses hukumnya ini biasanya berjalan lambat atau bisa-bisa kabur, bisa-bisa hilang gitu, tidak diproses. Ya. Kenapa? Ya, mungkin masyarakat masih memiliki anggapan yang demikian karena itu merupakan warisan, ya, warisan perjalanan sistem hukum kita yang memang dulu merupakan produk dari pemerintah kolonial. Hari kemarin itu, ya, hari ini ya wawancara kita lakukan itu kan rencananya DPR nanti mengesahkan rancangan kitab undang-undang pidana yang baru. Jadi kita nanti akan meninggalkan KUHP yang sudah 100 tahun lebih ya, dipakai di Indonesia sejak tahun 1918. Ya, sehingga KUHP yang kita pakai kemarin-kemarin itu adalah milik pemerintah kolonial Belanda. Kembali kepada masalah penegakan hukum, memang kondisi hukum di Indonesia masih cukup memprihatinkan, ya. Tetapi di era sekarang ini sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ya, untuk memperbaiki sistem hukum yang ada di negara kita. Namun itu bukan jaminan apakah kualitas penegakan hukum di negara kita itu sudah baik. Sampaianlah yang menilai, masyarakatlah yang menilai. Ya, jadi jangan sampai misalnya oleh para elit politik, elit ekonomi misalnya terjerat kasus hukum, ya harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jangan orang misalnya mencuri buah mangga aja diproses, ya. Itulah yang akhirnya menimbulkan anggapan bahwa hukum itu tumpul ke atas, ya, tajam ke bawah. Ya, mudah-mudahan nanti proses penegakan hukum di Indonesia ini akan menjadi lebih baik, ya. Sampai harus mengikuti bahwa misalnya ya kasusnya Sambo ini kan sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia itu sekarang ini lagi berproses. Mudah-mudahan nanti anggapan yang demikian itu tadi sedikit demi sedikit akan hilang. Ya, jadi proses penegakan hukum, ya, bahasa Inggrisnya itu law enforcement, itu betul-betul dipakai di Indonesia ini. Jangan hanya sebagai lip service. Oke, kira-kira begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan seiringnya perkembangan zaman, Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia bisa mengalami perubahan untuk terakhir kalinya? Ya, karena konstitusi itu biasanya menyangkut nasib sebuah bangsa, ya, perjalanan sebuah bangsa, menyangkut nasib eksistensi sebuah negara yang berdaulat.
maka seyogyanya konstitusi itu ya harus fleksibel. Ya. Undang-undang dasar sejak lahir itu dikatakan oleh para founding fathers kita bahwa UUD 45 adalah sebuah konstitusi yang sangat fleksibel. Apa artinya? Fleksibel itu mudah, lentur, ya, mudah diubah. Artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kenapa kemarin di era Orde Baru kok Undang-Undang Dasar 45 ini seolah-olah menjadi sebuah kitab suci ya, yang dikutuskan ya, karena memang ada kepentingan politik ya. Akhirnya makna dari fleksibilitas itulah rakyat ditakut-takuti, karena siapa yang akan mengungkit-ungkit masalah undang-undang dasar maka biasanya masyarakat itu dicap dengan kelompok-kelompok yang disiden, bahkan dicap sebagai PKI dan sebagainya, sehingga orang itu takut. Karena apa? Sebetulnya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu yang sangat penting. Kemarin itu di amandemen tahun 1999 ya, 1999 sampai 2001 itu ada salah satu pasal yang sangat substansi, yaitu masa jabatan presiden sebenarnya. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya hanya sebagai tambahan, tapi hati-hati ya, masalah jabatan presiden sudah oke ya, jadi kita itu sekarang membatasi jabatan presiden hanya 2 kali ya, 2 kali masa jabatan. Kalau 1 kali 5 tahun berarti seorang presiden hanya boleh menjabat 10 tahun. Itu pun kalau terpilih lagi. Kalau enggak, ya enggak boleh. Ya. Makanya wacana 3 kali itu wacana yang dibuat-buat. Itu hanya untuk apa ya? Untuk meramaikan situasi politik nasional saja. Enggak mungkin, karena apa? Harus diubah dulu. Tapi bukan berarti Undang-Undang Dasar konstitusi itu menjadi barang yang sakral. Harus luwes, fleksibel. Tapi kalau saya boleh mengevaluasi ya, perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar ini sementara ya sudah cukup baik ya. Cuma ada indikasi ya, karena saya ini orang politik ya, ada indikasi hubungan antara eksekutif legislatif ini semakin apa ya, kadang-kadang semakin mesra, tapi kadang-kadang ya semakin jauh ya. Ini dalam pelajaran demokrasi, tapi dalam pelajaran hukum itu sah-sah saja. Ya. Ini mungkin sampean itu bukan bidangnya ya, pajak itu biasanya menyangkut masalah keuangan, ya, masalah perpajakan itu. Itu nanti harus betul-betul membawa rasa keadilan terhadap masyarakat. Sudahkah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu yang mengatur tentang rasa keadilan masyarakat, terutama di bidang keuangan? Kalau pajak ya harus perpajakan. Ya. Misalnya ya, jujur aja, Pemprov DKI itu ada wacana akan membebaskan PBB jika NJUP-nya itu sekian. Nah ini sebuah terobosan yang sangat spektakuler, karena jangan sampai PBB ini membebani rakyat kecil. Ya, biasanya rakyat kecil itu nilai NJUP-nya kan rendah. Sampai harus tahu sebagai mahasiswa di tingkat pajak itu nanti akan bersinggungan dengan masalah-masalah perpajakan. Ya, contohnya NJUP, nilai jual objek pajak, di mana itu sebuah kondisi yang sangat riskan sekali kalau undang-undangnya itu tidak tegas. Nanti bisa diolok-olok menjadi pasal karet. Ya, nanti ada kuliah tersendiri ya, pasal karet itu apa ya. Oke, saya kira itu cukup dulu. Yang ketiga, menurut Bapak, bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa sekaligus sebagai generasi milenial untuk menciptakan suatu penegakan hukum yang baik? Yes, sebagai generasi milenial adalah wajib hukumnya untuk ikut ya, melakukan penegakan hukum. Kalau memang penegakan hukum di negara kita sekarang ini apa istilahnya masih sakit ya, mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat, seolah-olah penegakan hukum di Indonesia ini belum serius ya, meskipun kita sudah membangun lembaga-lembaga institusi hukum ya, yang begitu banyak ya, tetapi penegak hukumnya masih dianggap lemah ya, karena itu tadi ya, ada pemeo yang mengatakan bahwa hukum itu tumbuh ke atas, tajam ke bawah ya, hukum akan membayar siapa yang kuat ya.
sehingga untuk kalangan atas biasanya akan lolos ya, atau mendapatkan keringanan-keringanan di bidang rasa keadilan ya. Jadi sebagai generasi penerus, generasi milenial itu memang wajib ya hukumnya. Jangan sampai dalam mengikuti perkembangan zaman yang sangat pesat ini, generasi milenial ini ketinggalan. Ya. Contohnya ya, meskipun proses penegakan hukum ini semakin intens, ya, banyak lembaga-lembaga peradilan yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kan tidak mengurangi tingkat kejahatan korupsi, ya kan? Coba jangan lihat kasus-kasus korupsi semakin marah, kasusnya Sambo, kasusnya illegal mining. Illegal mining itu penambangan yang ilegal, itu isunya itu triliunan itu. Sudahkah lembaga hukum itu mendeteksi, mencium? Belum. Kalau tidak ada kasus Sambo, tidak kira itu meledak. Sehingga ini akan menjadi panjang, seolah-olah ini menjadi ajang balas dendam. Ya. Mudah-mudahan adik-adik kita sekarang ini pikirannya harus update, ya, mengikuti dengan perkembangan yang ada di luar. Ya. Jangan sampai masalah penegakan hukum ini hanya sebagai aksesoris. Aksesoris itu hanya pajangan belakang ya. Sekarang sudah banyak ya buktinya, bukan hanya di bidang keuangan atau pajak ya. Coba adik-adik kita yang tawuran di Jakarta, Surabaya, ini contoh proses penegakan hukumnya lemah ya. Yang ada mereka ini buta ya, masih buta, nggak ngerti ya, cara bermasyarakat itu bagaimana. Demikian pun aparatnya juga lengah ya. Itu sebenarnya menjadi tugas aparat hukum untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak remaja yang suka tawuran ya dengan menggunakan senjata tajam. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya masalah di bidang keuangan ya, korupsi misalnya atau kejahatan yang lain, tapi perilaku remaja ini juga harus ikut dibina ya. Itulah sekelumit ya, sekelumit keprihatinan kita terhadap proses penegakan hukum ya, atau law enforcement ya, yang nanti nasibnya ada di tangan generasi milenial. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya Sulfinia Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, selamat ya, semoga sukses. Pak, kondisi dan penegak hukum di Indonesia yang saat ini ya. Kalau dengan mengenai kondisi sih, kayak pada umumnya masyarakat Indonesia sih masih berharap itu ya dari penegak hukum, khususnya Indonesia juga Polri ya. Contoh dengan kasus jadi kayak pembunuhan Brigadir J ya, dengan institusi tersangka FS ya. Itu kan masyarakat itu kan berharap lebih, itu harap institusi yang benar hukum adalah inti yang pertama Indonesia adalah polisi dan Polri ya. Jadi kalau Polri berkesinambungan dengan masyarakat bahwa itu benar-benar bahwa itu layaknya ditegakkan hukum, maka nggak ada hukum secara berbelit-belit dan masyarakat itu kayaknya berharap tuh lebih dari itu dan percaya lebih. Dan sekarang itu masyarakat kan enggan kan bahwa itu percaya itu karena kan itu masih minus ya di tubuh kepolisian ya. Jadi intinya seperti itu aja. Menurut Bapak, apakah konstitusi dan penegak hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Belum. Alasannya gimana, Pak? Tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu itu penegakan hukumnya cepat. Ya. Penanganannya cepat. Naik kasusnya itu, naik persidangan cepat. Kalau untuk orang-orang pengusaha berduit lama sekali. Itu aja. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.